Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pertemuan usul fikih kita ya, terakhir di bulan lalu tanggal 24 Desember karena ini setiap 2 pekan sekali. 24 Desember kan terakhir, pekan ke-4 Desember. Sekarang setiap pekan 3, pekan 4 kan. Nah, dengan Pak siapa? Hah? Heri. Pak Heri tinggal di mana, Pak? Asli sini? Oh, saya sini. Ya. Dapat info dari apa, ada kajian di sini atau? Jadi ada sama Bang Robi. Oh, Bang Robi. Sama dia. Hah? Kebetulan kerja sama Bang Robi. Oh, di Jimmy Ayamnya? Iya. Iya, kalau nggak salah kemarin kan nyari orang ya dia. Iya. Sempat share di grup. Emang mau buka cabang lagi atau emang di ini kali dia kewalahan kali ya? Iya. Soal. Salah. Nah, itu orang itu. Iya, orang. Baik. Kita lanjut ya. Jadi di pertemuan kemarin ya hukum. Jadi kadang itu kalau pekan 3 4 usul fikih. Kemudian pekan 1 sama 2 kitab tauhid. Jadi setiap Jumat sih. Jadi di musola ini satu kali setiap Jumat. Pada maghrib. Baik, terakhir kita sudah selesai membahas tentang wajib ya, definisinya ya, kemudian contoh-contohnya apa saja ya. Sekarang kita lanjut ke ya, kalau terjemahan itu di halaman 18 masih ya. Coba kita lihat matannya ya. Kita lihat matannya. Ada wal mandubu lugotan, ada nggak? Sudah. Matannya coba. Wal mandubu lugotan. Ada. Halaman berapa? Ya, kalau di yang bahasa Arabnya halaman berapa tuh? Kemarin kan selesai wajib ya. Coba cari wal mandubu lugotan, ada nggak, Pak? Di bahasa Arabnya Pak Put? Di bahasa Arabnya ada nggak? Enggak, di itu tuh di kitab sebelahnya, Pak Put. Antum nggak megang ya? Oh, iya itu, ada nggak wal mandubu? Ya, ahkam. Terus habis itu kan wajib. Hukum itu kan apa nih? Hukum Fataklifiyah itu kan. Terus fal wajibu ada, fal wajibu lugotan ada. wajibu lugotan. Ya. As-saqitu walazimu. Terus itu kan udah tuh. Sampai wayu sama. Nah, sekarang wal mandubu bawahnya kali. Ada. Wal mandubu lugotan. Mandub. Ada. Iya, al-mad'u ada. Ya, kamu mandub. Mandubu. Wal mandubu lugotan. Ketemu di belah mana Pak Abud? Coba. Ada. Ya, silakan Ustaz Abud baca. Ya. Wal mandubu lugotan, silakan. Ya. Al mad'u wastilahan asyari'u ilzami ya karrawatibi ya. Bentar, sampai situ dulu. Kalau terjemahan halaman 18-19 ya.
Ya, qala al-musannif rahimahullah ya di matannya, matan usul min ilmi usul, kata beliau wal mandubu, mandub ya secara bahasa yaitu apa? Al-mad'u. Al-mad'u itu yang diminta ya. Yang diminta, mad'u. Yang diseru, dari kata da'a kan? Da'a yad'u, mad'u ya. Itu secara bahasa. Wastilahan, secara istilah ya, secara istilah ma amara bihi asyari'u la ala wajhil ilzam. Itu ma apa-apa amara bihi asyari'u, yaitu yang syariat amara bihi memerintahkannya, la ala wajhil ilzam, tapi tidak secara wajib ya, tidak secara wajib. Itu mandub secara istilah. Bedanya apa dengan wajib kemarin? Kalau definisi wajib kemarin apa? Ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Kalau wajib kan ala wajhil ilzam. Kalau mandub la, ada la-nya. Ya, ada la-nya. La ala wajhil ilzam. Cuman beda ada la apa enggaknya doang kan? Ya, karena kalau wajib itu kan syariat memerintahkan dengan cara ilzam ya, secara wajib. Makanya kemarin kita bahas kalau nggak dikerjain itu diikop, apa? Berhak untuk diikop, berhak. Karena bisa aja ada orang yang dia nggak melakukan kewajiban, tapi Allah nggak hukum, ya suka-suka Allah kan, maksudnya. Misalnya Allah ampuni gitu kan, itu kehendak Allah. Makanya berhak, ya berhak, gitu ya. Lanjut, saya tatang. Fa kharaja, coba bawahnya lanjut tadi. Ya, silakan. Fa kharaja bi qaulina. Fa kharaja bi qaulina. Ma amara bihi syari'u al muharramu wal makruh wal mubah. Ya, wal mubah. Wa kharaja lagi. Wa kharaja bi qaulina la ala wajhil ilzami wal wajibu al wajibu. Nah, wal mandubu ma alaihi yusabu fa'iluhu amatasa imtisalan wala yu'aqabu tarikahu. Ya, cukup. Nah, kata penulis fa kharaja bi qaulina, maka keluar dari perkataan tadi ya, kan definisi secara istilah apa? Ma amara bihi syari', ya, apa yang diperintahkan syariat. Maka dengan kalimat itu keluar al muharram, haram kan nggak diperintahkan kan? Nggak diperintahkan syariat kan? Ya. Wal makruh juga enggak kan? Tidak diperintahkan syariat. Wal mubah juga tidak diperintahkan oleh syariat, namanya juga mubah. Fa wa kharaja biqaulina, dan keluar dari perkataan kita, yaitu tadi dari definisinya la ala wajhil ilzam, tidak secara wajib. Berarti keluar dari definisi ini al wajib. Kenapa? Karena kalau al wajib gimana definisinya waktu sebulan yang lalu ya? Ala wajhil ilzam. Ya, jadi definisi ini cocok ya untuk mendefinisikan mandub. Mandub itu sunnah ya, nama lainnya. Nah, wal mandubu, sedangkan mandub yusabu fa'iluhu, yaitu apa? Yang ngerjain diberi pahala. Imtisalan itu ta'abudan tuh dia niatkan ibadah ya.
Imtisalan itu dengan meniatkan ibadah. Ya. Imtisalan itu sama seperti ta'abudan. Ya, karena dia mengerjakan sesuatu yang mandub itu karena imtisalan. Ya, karena dia beribadah dengan niat beribadah kepada Allah. Wala yu'aqabu tarikahu, dan juga tidak diiqab, tidak dihukum yang orang yang meninggalkannya. Ya. Orang yang meninggalkan sunnah mandub itu tidak dihukum, meskipun nanti ada perincian. Ya, meskipun nanti ada perincian. Lanjut, Ustaz Masdid. Wa yusamma, silakan. Wa yusamma sunnatan wa masnudan wa mustahabban wa naflan. Ya, nama lainnya itu sunnah. Biasanya kita sunnah ya, seringnya. Wa masnunan, masnun dari sunnah juga, sanna ya, masnun sama artinya mandub ya. Wa mustahabban ya, mustahab ya kan, sering tuh kita dengar mustahab ya kan. Wa naflan atau naflan, sering kita dengar kan, nafilah ya. Nah, itu nama lain ya dari mandub ya, dari mandub. Baik, sekarang kita lihat syarahnya ya. Bahkan sebenarnya namanya lebih banyak lagi ya. Salah satu namanya itu tatawu ya. Tatawu itu mandub kan ya. Itu sunnah, mustahab, tatawu ya, al-hasan ya, sering. Nah, dapat kita lihat syarah dari Syekh Ghazi. Jadi itu matanya ya, cukup. Nah, sekarang kita perdalam sedikit. Anda coba lihat yang penting-pentingnya ya. Jadi yang pertama ya, tadi kan dibahas definisi ya. Definisi secara bahasa tadi apa? Al-mad'u ya. Al-mad'u apa artinya? Yang diminta. Secara bahasa tuh mandub itu artinya yang diminta. Sebenarnya ada yang kurang ya. Sebenarnya itu secara bahasa al-mad'u ilaihi. Cuman Syekh Utsaimin itu nggak ada ilaihinya kan, di matan nggak ada kan, karena memang secara lengkap harusnya al-mad'u ilaihi, yang diminta padanya, itu secara bahasa. Tapi sama saja sih kalau mau kita bilang al-mad'u saja atau al-mad'u ilaihi ya, al-mad'u ilaihi. Nah, secara istilah tadi ma'amara bihi asy-syari'u la ala wajhil ilzam. Nah, itu yang membedakan ya dengan wajib. Yang dengan la ala wajhil ilzam itu yang membedakan dengan wajib. Karena kalau al-wajib kemarin itu ala wajhil ilzam, enggak ada la-nya ya, enggak ada la. Kemudian amsilatuhu, contohnya banyak sih ya. Pokoknya syariat itu ya, dengan adanya amalan-amalan sunnah itu jadi banyak yang bisa kita kerjain. Karena kalau ngitung yang wajib tuh dikit, ya kan? Sedangkan kalau amalan-amalan sunnah, ya, maka ini termasuk kebaikan dari Allah sehingga kita bisa nyari pahala dari sisi yang lain. Coba nggak ada yang mandub, gimana kita ngumpulin pahala? Maksudnya yang membedakan antara kita dengan mungkin orang yang lebih soleh dari kita kan, kalau ukurannya parameternya adalah rajin ini ya, beribadah. Ya kalau semua cuman ada wajib doang nih, semua sama kan, cuman bedanya yang nggak ngerjain sholat sama yang ngerjain sholat gitu kan. Ya, tapi kalau semuanya, dan kalau nggak ngerjain sholat kan dosa. Ya pasti kan otomatis orang akan terdorong untuk ngerjain. Jadi nanti beda antara orang satu dengan yang lain tuh tingkat kesolehannya sulit. Tapi dengan Allah menurunkan mandub, ya semua sholat, tapi yang sholat ba'diyah, qobliyah itu hanya sebagian. Dari situ kan kelihatan ya, berjenjang dari pahala setiap orang ya, tergantung dari ya dia mau nggak ngambil pahala. Nah itu pertama ya. Makanya kata Syekh Ghazi di sini wa fataha ya lahum abwabal khair. Dengan adanya mandub ini terbuka pintu-pintu kebaikan ya. Fakatsaral mandubat fi abwabil ibadati wal muamalat. Jadi yang sunnah-sunnah ini juga
ada di ranah ibadah, misalnya tadi ya sholat nafilah. Ada juga yang di ranah muamalah ya, muamalah. Contohnya nulis nyatet hutang kalau berhutang loh. Ayat di surat Al-Baqarah yang panjang kan. Itu kan salah satu sunnah ya bagi orang yang berhutang, itu dia nyatet ya, dia nyatet hutangnya. Tapi nggak sampai wajib ya, nggak sampai wajib. Nggak dosa kalau nggak nyatet. Tapi bagusnya ya dicatat supaya nagihnya gampang. Ya tahu lah kita punya utang. Nah itu diantara bab muamalah. Contohnya doaul istiftah ya, doa iftitah ya, kan itu sunnah. Kan kalau sholat nggak pakai itu kan boleh, ya kan? Ya fi sholat. Waraful yadaini fi sholat ya, mengangkat kedua tangan ya ketika sholat itu sunnah. Ya kan kalau rukun-rukunnya kan dia berdiri saja kan. Wa sholatul duha ya, sholat duha termasuk sunnah ya. Wal iktisalu lil ihram, mandi sebelum ihram ya kan. Wa kitabatud daini ya, nulis hutang itu termasuk bab muamalah ya. Kalau tadi kan bab ibadah yang sunnah-sunnah. Wal ishadu alaih, dan di ada yang menyaksikan ya. Kalau hutang piutang apalagi nilainya gede itu harus ada saksi ya. Soalnya rawan, apalagi zaman sekarang kan harus di atas di atas hitam putih ya, harus ada tanda tangan. Wa ala raj'ati ya fit talaq, yaitu rujuk ya ketika talak. Itu sunnah. Kalau sudah jatuh talak, sunnah untuk rujuk. Tapi ya tergantung ya, tergantung. Nah itu salah contoh-contoh ya, contoh-contoh di bab ibadah dan di bab muamalah. Itu tambahan, nggak ada kan tadi contohnya cuman rawatib doang ya. Iya, rawatib doang. Nah, tambahan aja. Nah, kemudian asaruhu, dampaknya. Ya, dampaknya. Tadi gimana? Kalau dikerjain ya, didapat pahala imtisalan tadi kan kata Syekh Utsaimin di matanya. Wala yu'aqabu tarikahu, tapi enggak dihukum ke orang yang meninggalkannya. Nah, ini penjelasannya gimana? Nah, maka di sini kata Syekh Ghazi, al-mandubu yanzuru lahu min jihatain. Jadi perkara-perkara yang sunnah itu sebenarnya dilihat dari dua sisi, ya. Dilihat dari dua sisi. Tadi sebenarnya dari matan juga sudah kelihatan. Pertama apa? Annahu yusabu fa'iluhu biniyati ta'abbud. Jadi orang yang ngerjain sunnah, dia dapat pahala itu harus niat ya, biniyati ta'abbud. Dia harus niat beribadah dengan melakukan hal yang sunnah tersebut. Kama taqaddama fil wajib, sama seperti halnya perkara-perkara wajib. Baru dapat istilahnya argo pahala itu ketika dia niatkan untuk ibadah. Karena kalau nggak pakai niat, ya inamal a'malu biniyat, ya. Tidak ada amal dalam niat. Kecuali amal yang nggak perlu niat itu syahadat, ya. Orang syahadat itu, bersyahadat itu nggak perlu niat, ya. Misalnya ada orang Kristen ya, dia mau bersyahadat, itu nggak perlu niat, loh, karena syarat niat itu harus Muslim. Syarat niat itu diterima itu harus Islam dulu. Lah, bersyahadat ya kalau harus niat, nanti nggak bisa bersyahadat dong, karena niat kan harus Muslim, sedangkan dia belum Muslim, muter-muter ya, kayak ayam sama telur gitu kan. Ya, jadi nggak perlu ya. Niat dulu mau bersyahadat. Lah saya kan niatnya nggak sah, orang saya belum Muslim kayak gitu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua ya, terkait ini ya, terkait dampak dari mandub ini ya, annahu la yu'aqabu tarikahu, yang meninggalkan tidak dihukum, tidak diiqab, tidak diberi hukuman tarikahu, orang yang meninggalkan. Ya. Nah ini bahaya nih kalau dipahami benar-benar, jadinya dipahami sama orang yang males. Sunnah ini, kan benar ya? Kan kadang gitu kan, sunnah ini nggak, ya misalnya, kok nggak ini sih, misalnya nggak merah jenggot misalkan gitu ya. Kan sunnah ini ya udah sih nggak apa-apa. Cuman kalau semua sunnah dia bilang begitu repot. Nah makanya di sini untuk poin nomor 2,
sini ada penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi ya. Wa qarara Asy-Syatibi annal manduba, kata Al-Imam Asy-Syatibi ya, menjelaskan poin yang ini bahwasanya la yu'aqabu tarikahu, kata beliau annal manduba la yu'aqabu ala tarkihi min jihatil juz'i. Nah, ini poinnya. Kata Al-Imam Asy-Syatibi, ya mandub-mandub yang sunnah-sunnah itu tidak dihukum orang yang meninggalkannya itu dari satu sisi doang, ya. Itu dari satu sisi, ya. Amma min, jadi maksudnya dari satu sisi itu gini. Kalau ninggalin sebagian, misalnya kita mah rajin, misalnya ya, rajin sunnah ba'diyah, sunnah qobliyah, ya sunnah muakkadah, sholat rawatib. Tapi puasa Senin Kamis ya enggak, misalnya jarang. Tapi dia juga misalnya sering sedekah, kemudian apalagi yang sunnah. Nah, dia pokoknya dia sering sholat duha ya. Tapi dia kalau Jumatan jarang mandi gitu misalnya. Kan mandi Jumat sunnah gitu. Ya jadi sebagian aja ya. Itu enggak dihukum ya. Tapi kata Imam Syatibi, amma min haisul kulli ya. Adapun kalau meninggalkannya itu min haisul kulli, semua sunnah dia tinggalin, kagak mau karena memang alasannya enggak dihukum kalau enggak dikerjain, fa innahu ya'khudhu hukmul wajib. Maka hukumnya itu seperti hukum wajib. Jadi dosa kalau dia ninggalin semua sunnah. Jadi dia hidup ya, dia menolak untuk melakukan hal yang sunnah-sunnah ya, seluruhnya. Maka kata Imam Syatibi, yaitu bisa jadi dia berdosa, ya bisa jadi berdosa. Ya karena dia tinggalin semua keseluruhan. Secara mutlak. Maka kata beliau, fal ikhlalu bihi mutlaqan kal ikhlali bil wajib. Benar-benar ngosongin ya diri kita selama kita hidup, tidak melakukan hal yang sunnah secara mutlak, itu seperti kita nggak ngerjain kewajiban. Apa kalau kita nggak ngerjain kewajiban? Dosa, ya gitu, diikop gitu, seperti itu. Ini kata Al-Imam Syatibi. Ya jadi ya jangan ya meskipun sunnah ya benar, cuman jangan semuanya juga gitu ya, semuanya juga. Tapi mungkin timbul pertanyaan, pernah dengar gak hadis yang, tapi kalau nggak salah ceritanya itu tentang perempuan. Kalau perempuan tuh dia diem baik di rumah, taat sama suami, melakukan hal-hal yang wajib aja, maka tinggal pilih ya kan, dari mana pintu surga yang mau dia lewati ya. Atau apa gitu, pertanyaan sahabat gitu ya, Arab Baduy kalau nggak salah ya, apa amalan yang istilahnya bisa memasukkan aku ke surga? Ya pokoknya kamu ngerjain apa itu wajib semua ya yang dikasih Rasul. Udah kamu diem dan kamu nggak berbuat dosa, insya Allah surga. Nah itu kan wajib doang. Nah itu ya isyarat ya memang kalau bener dia konsisten ya nggak masalah juga gitu ya. Tapi kan di sini yang dinilai itu ikhlal, dia tuh males gitu. Memang ngosongin diri, nggak mau melakukan hal-hal yang sunnah. Nah itu bisa jadi dia bisa ini dosa ya. Kenapa? Karena jadinya syiar, kalau semua orang begitu ya, nanti syiar agama tuh hilang ya. Kan sunnah juga itu termasuk secara asal apa? Amaro kan tadi definisi apa? Ma amaro bihi syari ya. Perintah juga sebenarnya. Cuman ya itu tadi la ala wajhil ilzam. Tidak dari sisi wajib gitu. Tapi makanya ya harus ya sebagian yang kita kerjain lah beberapa. Itu kalau menjawab itu kadang kan kenapa enggak ini sunnah ini gitu ya. Itu ya khawatir ya gitu kalau memang dia selama hidupnya enggak pernah melakukan hal-hal yang sunnah gitu. Nah, nama-namanya tadi kan sunnah, masnun, mustahab, tatawwu ya, naflan ya, inda jumhuril usuliyyin. Nah, kemudian ya tambahan yang poin terakhir ya di mandub ini, annal manduba ma'murun bihi.
Jadi sejatinya meskipun mandub itu di bayangan kita sunnah itu nggak dilakuin dapat pahala, nggak dilakuin nggak dosa, tapi tetap aja mandub itu makmur. Makmur itu apa? Diperintah. Ya, sesuai definisinya, ma'amara bihi syari. Ya. Ya. Dan ini mazhabnya jumhur. Jadi memang kalau kita melihat hal yang wajib sama hal yang sunnah itu di bayangan kita itu harus disetting itu tuh perintah. Mau apa kek ya, misalnya pokoknya antara yang wajib sama sunnah ya, itu semuanya secara asal memang perintah. Cuman perintahnya itu tuh yang urgent gitu ya, harus dikerjain kalau ngerjain dosa, atau yang tadi ada keringanan. Nah, makanya jumhur para ulama usul fikih itu berpendapat mandub itu makmurun bihi, sesuatu yang diperintah. Dalilnya apa? Ini Masya Allah nih, dalilnya bagus. Surat An-Nahl ayat 90, pendek. Ya, surat An-Nahl ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, ya perhatikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu dalilnya. Dalil bahwa perkara mandub itu diperintah. Apa dalilnya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Coba artinya apa? Sesungguhnya Allah ya'muru memerintahkan bil adli, berbuat adil, wal ihsan, ya, dan berbuat ihsan, berbuat baik. Dan dari sini para ulama beristinbat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Coba lihat, perkaranya apa? Allah memerintahkan adil dan ihsan. Wal adlu wajibun. Berbuat adil itu wajib apa sunnah? Wajib. Nggak boleh kita nggak berbuat adil. Wal ihsanu berbuat baik mandubu ilaih. Berbuat baik itu dilebihin, itu sesuatu yang sunnah, ya. Nggak selama kita adil menempatkan sesuatu pada tempatnya terus kita lebihin, berbuat baik lah, tambahin lah apa, misalnya contohnya ya kita berbuat adil sama orang istri misalnya ngasih nafkah, ya istri satu segini, istri dua segini, adil gitu ya. Tapi dilebihin, itu namanya ihsan. Nah perkara ihsan itu apa? Mandu, ya mandu. Makanya di sini dari ayat itu disimpulkan adil wal ihsan. Adil ini wajib, ihsan ini sesuatu yang sunnah. Tapi depannya apa? Innallaha ya'muru. Ya, jadi baik perkara wajib, perkara sunnah itu dua-duanya ya'muru, Allah perintahkan. Paham ya? Nah, itu dalil ya bahwasanya ya kita harus memandang sunnah-sunnah itu perintah gitu ya. Karena Allah bilang ya, innallaha ya'muru bil adli, adil itu kewajiban, ihsan itu ya kalau enggak ya maksudnya selama kita adil ya, kita enggak lebihin ya. Ihsan itu tambahan lah. Kita berbuat baik, lebih baik lagi gitu ya. Maka itu sesuatu yang sunnah. Wa qad akhbarallahu fil ayat annahu ya'muru bihima. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan dua perkara, yaitu berbuat adil dan ihsan. Fadalla ala anal mandub ma'murun bi. Ini juga menunjukkan bahwa mandub itu sesuatu yang diperintahkan juga. Ya, lanjut. Sekarang tamatan lagi. Wal muharramu. Silakan. Siapa? Itu ada katanya? Ya. Katanya silakan. Qala al-musannif wal muharramu lughatan al-mamnu wasilahan manaha anhu syari ala wajhi ilzami bitarki ka ukukil walidain. Nah, kita masuk ya pembahasan yang ketiga, yaitu muharram. Apa muharram itu? Haram, ya perkara yang haram. Secara bahasa artinya apa? Mamnu. Mamnu itu dilarang. Ya. Oh ada di bahasa Arab tuh mamnu ad-dukhan, dilarang no smoking ya. Mamnu ad-dukhan, dukhan tuh ngerokok ya, dilarang merokok ya. Secara istilah manaha anhu syari itu apa-apa yang dilarang oleh syariat ala wajhil ilzam,
dengan cara wajib bitarki, untuk ninggalinnya, untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya, lanjut. Pak Heri mau baca, silakan. Antum mau baca? Boleh. Fa kharaja biqaulina, silakan. Syari'u al mandubu. Ya, lanjut. Wa kharaja biqaulina ilzami bitarki al makruhu. Ya, fa kharaja biqaulina, keluar dari definisi manaha anhu asyari, apa-apa yang dilarang oleh syariat, berarti al wajib, karena wajib itu ma amaro, yang diperintah, wal mandub, mandub juga diperintah, wal mubah juga nggak dilarang, mubah kan boleh-boleh aja. Wa kharaja biqaulina, dan dikeluar dari perkataan kita ala wajhil ilzam, dengan cara wajib, ya, meninggalkannya, yaitu perkara al makruh, karena makruh itu enggak la ala wajhil ilzam, ya, tidak dengan secara wajib kita meninggalkannya, ya, meskipun kalau bisa dijauhi, ya, makruh. Lanjut, Ustaz wal muharramu yusabu imtisalan tahiqqu al-iqaba. Iya, betul. Wa yusamma mahzuran. Nah, ini efeknya. Perkara yang muharram, ya. Ini juga nanti dijelasin kenapa kok istilahnya muharram, ya, bukan haram, ya. Kan tadi kan kalau wajib bukan istilahnya wajib gitu kan. Mandub juga istilahnya kan bukan sunnah, ya, itu memang istilah-istilah usuliyin, ya. Muharram itu ya ini ya meskipun nama lainnya haram gitu ya. Yusabu tarikuhu imtisalan. Diganjar pahala orang yang meninggalkannya. Tapi dengan catatan apa? Imtisalan, dia niat. Kita nih, ya kita nggak lagi nyolong, ya. Tapi ya memang, ya kita nggak niat meninggalkan nyolong, ya. Maksudnya beda dengan orang yang dia udah naik pagar gitu kan, dia lihat pohon jambu, ya. Kemudian dia sadar, wah saya nggak jadi deh, ya, berbuat mencuri. Nah itu diganjar pahala tuh, ya. Diganjar pahala tarikuhu, orang yang meninggalkannya, imtisalan. Jadi memang dia ada usaha, ya, ada usaha. Wa yastahiqul iqaba fa'iluhu, dia berhak mendapat iqab, ya, hukuman orang yang melakukannya. Nama lainnya adalah mahzur. Mahzur itu ya sama, haram. Mahzur itu dari kata hazaro, ya, sesuatu yang diperingati, ditahzir, ya, diperingati. Mamnu itu dilarang, ya, itu dilarang. Nah itu selesai, ya, matanya. Sekarang kita coba lihat tambahan, ya. Jadi secara bahasa mamnu, ya, itu udah paham, ya. Jadi yang sesuatu yang dilarang. Secara istilah manaha anhu asyari, ya. Ini yang mengeluarkan dari definisi ini tadi wajib, mandub, ya, mubah. Kenapa? Karena perkara-perkara tadi itu diperintahkan, bukan dilarang, ya kan? Ala wajhil ilzam, ini yang membedain dengan makruh, ya, dengan makruh. Ya, kemudian contohnya tadi di sini apa? Uqukil walidain, apa? Berdurhaka. Uquq itu durhaka kepada kedua orang tua, ya, kedua orang tua. Nah, contoh yang lain, ya, sebenarnya, ya, dari sisi contoh syariat itu, ya, secara asal sebenarnya gampang. Secara asal syariat itu mencegah,
ya manusia atau mukallaf, orang yang diberi beban syariat, dari segala perkara-perkara yang menimbulkan mafsadat. Pasti dilarang. Itu memang maqasid syariahnya seperti itu. Jadi kayak durhaka kepada orang tua. Apa mafsadatnya? Ya menyakiti hati ini ya, maksudnya orang tua ya, maksudnya menyakiti orang yang sudah dia berkorban ya, dia apa namanya? Dia melahirkan, merawat dan yang lain-lain ya. Ada yang kisah menarik tuh ya. Anda baru tadi videonya Ustaz Syafiq itu ya, ada animasi yang di Arab itu ada seorang laki-laki dia nganterin perempuan berobat ke dokter, ya kan? Ibunya, ya itu awalnya nggak tahu itu ibunya. Ternyata pas dicek tuh dia ODGJ gitu ya, ODGJ. Terus ditanya sama dokternya, ini siapa? Ini ibu saya, katanya. Terus dia bertingkah lah kayak orang gila gitu ya pada umumnya. Dokternya bingung. Jadi kata dokternya terharu gitu ya. Ini orang dia perempuan ini nggak tahu itu anaknya. Jadi itu dia lahir dari rahimnya yang dari dia awal nikah dia udah ODGJ, dinikahin kan sama, di kisahnya itu dia dinikahkan sama kakeknya dulu, kemudian setelah lahir terus dicerai gitu kan. Tapi masya Allah si anak ini terus berbakti ya. Padahal dia tuh si ibunya tuh nggak tahu dia itu anaknya gitu. Tapi kata anaknya ini, meskipun dia nggak tahu saya ini anaknya dia, tapi Allah tahu dia itu ibu saya. Jadi saya harus berbakti, masya Allah. Jadi di kejadiannya di Arab itu ya. Maksudnya ya, itu apalagi orang tua kita yang normal gitu ya, maka lebih patut lagi kita berbakti. Nah, pokoknya segala yang menimbulkan mafsadat itu pasti dilarang oleh syariat ya. Entah itu nanti jadinya haram atau makruh. Contohnya uququl walidain wazina. Zina itu apa? Mafsadatnya merusak nasab ya. Mafsadatnya itu merusak nasab. Jadi ntar nggak tahu anak siapa ya. Kalau ada suami istri kemudian masuk laki-laki lain misalnya berzina kan, jadi dia dinasabin ke siapa? Tetap ke bapaknya kan sebenarnya, meskipun anak orang lain ya, karena ya secara hukum memandangnya gitu ya. Terus apa nih? Wan namimah ya, adu domba. Wa qattun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak ya. Dengan hak itu qisas, rajam ya. Wa aklu kulli dzinabin minas ya, minas sibai wal mukhlabi ya, wal mukhallabin minat tayr. Ya, memakan sesuatu yang ya sebenarnya nggak boleh ya, sebenarnya tidak boleh. Itu contohnya. Nah, kemudian atharuhu, dampaknya tadi apa? Ada dua nih, dari dua sisi. Min jihati tarki, dari sisi meninggalkannya. Ya. Maka ini dibagi dua lagi. Sesuatu. Udah azan ya? Nah. Sampai sini dulu ya. Berarti nanti kita lanjutkan lagi besok ya, pekan depan, yaitu di pembahasan masih di Muharram, tapi di bagian ini ya, tentang dampaknya ya. Tadi kan diberi pahala orang yang meninggalkannya, dihukum orang yang melakukan yang haram. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.